Pak Armansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada Ibu Norma karena sudah mau hadir siang hari ini dengan saya. Walaupun bincang-bincang ini hanya sedikit waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu saya ingin mendengarkan apa tujuan Ibu Norma menelpon saya tadi malam. Silahkan. Iya, makasih banyak Pak Armansyah atas waktunya sudah mau menerima telepon saya pada kesempatan kemarin. Ya, saya langsung saja Pak. Kebetulan saya ada masalah yang sedang saya hadapi, ya khusus di sekolah saya, di mana pada hari-hari ini selama di sekolah saya ada menemukan beberapa siswa saya yang lagi-lagi ini untuk membawa HP ke sekolah, kemudian pada jam pelajaran mereka cuma sibuk mempermainkan mereka punya HP, dan itu sudah saya sampaikan bahwa HP itu tidak bisa untuk dibawa ke sekolah. Tetapi yang pada dasarnya ini yang diberikan, maksudnya disampaikan untuk membawa HP ini kan kelas 5 ada kegiatan NPPK, tetapi kelas lain ini, kelas tinggi, terutama kelas tinggi ini saya terapkan di kelas tinggi ya, untuk kelas 6. Jadi Ya, berarti dengan membawa HP ini mengganggu proses belajar mengajar juga ya? Iya, mengganggu proses belajar mengajar dari teman-temannya. Kebetulan saya kan masuk di dalam kelas untuk mapel mata pelajaran pendidikan agama, kan sudah disampaikan. Jadi teman-temannya pada perhatikan ke kita untuk menyampaikan pelajaran, tetapi yang berapa orang ini cuma asik memegang HP. Jadi itu permasalahan yang saya temukan di kelas, khusus di kelas tinggi kelas 6. Jadi saya mohon solusi dari apa masalah yang saya hadapi di dalam kelas saat masuk mata pelajaran pendidikan agama. Tapi Pak Armansyah. Iya, memang pada dasarnya HP ini sebenarnya di sekolah itu membantu proses belajar mengajar kita juga. Ya, karena di situ bisa dijadikan sebuah media pembelajaran untuk mendapatkan informasi. Memang dari sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya memang Bu, itu suatu masalah. Nanti dengan HP itu biasanya anak-anak hanya gunakan sebagai alat untuk bermain, sehingga konsentrasi terganggu dalam proses belajar mengajar. Ya. Jadi kalau salah satu upaya yang sudah pernah dilakukan Ibu Norma selama melihat kondisi anak-anak yang menggunakan HP itu tidak pada tempatnya, yang mana sebenarnya HP itu membantu sekali proses pembelajaran di kelas. Seperti apa itu yang Ibu Norma lihat? Iya, pada saat pembelajaran mereka cuma asik, ternyata mereka membuka game di HP itu. Jadi saya sudah mencoba untuk menyampaikan kepada itu. Saya pikir mereka membuka pelajaran, ternyata hanya membuka game pada saat itu. Ada 2 orang yang membuka game pada saat itu. Jadi saya sudah sampaikan juga tentang fungsi dari HP itu sebenarnya. Nah, tetapi dalam hal ini saya juga sudah sampaikan ke wali kelasnya. Nah, ternyata dalam hal ini wali kelasnya yang menyampaikan aturan itu bisa membawa HP ternyata. Karena saya selaku guru dan studi sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa hal itu
Ya, ada juga arahan dari wali kelasnya dikala ada pembelajaran yang memang khusus mencari alternatif untuk di Google gitu. Oh, berarti ada juga Ibu ya, yang Ya. wali kelas itu yang mengharuskan membawa HP karena tujuannya itu mencari materi-materi itu. Ya, ada pembelajaran tertentu, tetapi pada kesempatan itu, pada saat saya masuk, ya ternyata ada yang menggunakan HP itu dengan main game pada saat saya memberikan pelajaran. Ada 2 orang yang saya temukan. Oke, Ibu Norma, karena waktu kita ini tidak terlalu lama berada di sini, kira-kira Ibu Norma mendapatkan apa dari hasil percakapan kita saat ini? Iya, sebenarnya sih saya menginginkan solusi dari saya punya percakapan hari ini, ya, yang alternatif yang bisa saya ambil. Dan tentunya sebelumnya Pak Armansyah, saya sudah mengambil alternatif sebenarnya dalam di kelas. Saya sudah memanggil anak tersebut, yang 2 orang melakukan itu saya panggil secara tersendiri ya, bukan tidak di dalam tindakan saya menegur, menyampaikan ke anak ini bukan dalam suasana mereka ramai dalam proses pembelajaran, tetapi saya panggil dengan cara tersendiri. Itu yang saya lakukan. Kemudian dalam hal ini saya menginginkan ada solusi yang diberikan ke saya, apa alternatif yang bisa saya ambil untuk anak-anak saya yang melakukan hal seperti hal yang saya sampaikan. Gitu Pak Armansyah. Oke. Ya, kalau dari pengamatan Ibu Norma terkait dengan masalah seperti apa? Iya, saya berpikir begini Pak Armansyah. Sebenarnya sih untuk anak-anak kelas tinggi, samping kelas 5 sudah diperbolehkan bawa HP karena ada kebutuhan NBK, dan kelas tinggi yang saya temui ini adalah kelas 6. Saya berpikir ini antara sisi positif dan negatif. Tinggal bagaimana cara saya sebagai seorang guru mata pelajaran menyikapi permasalahan yang saya dapat di dalam ruangan. Dan tentunya saya sebagai guru mapel, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah mencoba untuk mengambil alternatif untuk menyampaikan kepada siswa saya yang melakukan sesuatu hal yang di dalam ruangan tadi saat pembelajaran saya, itu main HP tadi. Artinya saya sudah bisa mengambil solusi alternatif apa yang harus saya lakukan ke peserta didik saya, gitu. Ya, kalau boleh kita ukur dalam bentuk angka, katakanlah dari 1 sampai dengan 10. Iya. Ya, kalau Ibu melihat di tingkat kelas Ibu, anak-anak yang menggunakan HP itu dengan dia gunakan secara benar atau positif, nah itu sudah kira-kira berada pada angka berapa? Ya, untuk kelas 6 itu saya melihat dalam posisi yang positif itu sudah mau hampir 75%. Ya, 75% yang saya melihat untuk dipergunakan dalam posisi positif. Berarti bisa mencapai angka 8. Iya. Karena yang saya temukan itu cuma 2 orang dalam pembelajaran kemarin itu yang saya temukan langsung pada saat ini. Ya, kira-kira karena prediksi Ibu dia bisa mencapai berapa? 75%. Ya, berarti saya kategori angka 8. Dan kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan bisa sampai di angka itu, anak-anak itu bisa memanfaatkan benar-benar HP itu untuk kepentingan pembelajaran di kelas? Iya, oke. Yang saya lakukan pada saat itu alternatif, kalau saya masuk ke ruangan untuk melakukan pembelajaran,
sebelumnya saya mohon maaf ke anak-anak semua karena yang bawa HP itu. Ya, siap Pak. Saya mengumpulkan HP mereka saat pembelajaran. Tapi pada saat ada pembelajaran yang haruskan memakai HP itu, saya kembalikan ke masing-masing siswa. Itu alternatif yang saya lakukan. Iya. Oke, jadi kalau menurut pengamatan Ibu lagi, ya kira-kira apa yang membuat anak-anak itu senang atau bisa fokus dengan menggunakan HP itu dalam proses pembelajaran di kelas? Seperti apa kira-kira? Apa yang menjadi pengamatan? Iya, untuk asiknya mereka dalam menggunakan HP itu sesuatu, kan kebetulan ada sesuatu hal yang tidak bisa kita pecahkan, tidak bisa sesuatu hal dalam pembelajaran. Kita bisa menyuruh anak-anak kita coba buka di Google, nah sayang cari ini informasi tentang ini. Jadi untuk proses pencarian sesuatu yang terkendala dengan pembelajaran, berarti mempermudah anak-anak ini untuk mendapatkan informasi pembelajaran, ya. Apalagi hal pembelajaran yang sulit mereka dapatkan. Ya, oh ya, luar biasa ya, betul. Ya. Oke. Selanjutnya rencana apa atau dengan apa Ibu bisa membuat suasana di kelas itu menjadi muncul semangatnya anak-anak dengan menggunakan HP itu, kira-kira seperti apa? Untuk alternatif yang saya lakukan di kelas untuk mengembalikan pembelajaran menjadi kondusif, menjadi suasana nyaman, kemudian anak-anak merasa bahagia dalam ruangan itu dan lain sebagainya, supaya suasana yang enaklah mereka rasakan. Karena di dalam untuk aplikasi itu kan kita bisa melihat breaking yang bisa kita berikan ke anak-anak saat mereka lagi pembelajaran tidak kondusif, dan banyak hal yang bisa saya ambil di situ, terutama dalam pembelajaran bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membuat anak-anak kita, peserta didik kita senyaman mungkin di dalam ruangan, betah mereka menerima pembelajaran dari kita. Tergantung dari kita dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi alternatif saya banyak membuka membuka cara-cara dalam proses pembelajaran supaya anak-anak tidak sumpah, tidak jenuh. Luar biasa. Alternatif yang saya lakukan. Oke, Ibu Norma, karena tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung waktu. Kira-kira apa yang Ibu Norma dapatkan dari kebersamaan Ibu Norma bersama saya pada siang hari dalam bercakap-cakap? Iya, untuk yang saya bisa refleksikan dari percakapan siang hari ini bertemu dengan Pak Armansyah, alhamdulillah saya sebagai yang mendapatkan masalah di dalam kelas dan saat pembelajaran, akhirnya saya bisa ada solusi yang bisa saya ambil untuk memecahkan masalah yang saya hadapi setelah saya melakukan komunikasi dengan Bapak. Dari beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, akhirnya saya bisa membuka pemikiran saya, bagaimana saya menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik saya, baik dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan maupun dalam materi-materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya. Artinya kembali ke kepercayaan diri saya sebagai pendidik, bahwasannya pantang menyerah untuk melakukan perubahan yang memberikan yang terbaik kepada peserta didik saya. Barangkali itu yang bisa saya refleksikan, Pak Armansyah. Terima kasih. Oke, kalau begitu Ibu Norma, terima kasih atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Saya juga masih ingin mendengarkan kembali hasilnya seperti apa program Ibu Norma ke depannya mengarahkan siswa itu dalam menggunakan HP, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu Norma atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Armansyah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabir Pak Hafid, setelah saya berjumpa dengan Bapak tadi, saya melihat kayaknya ada yang mengganjal di pikirannya Pak Hafid. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan dengan saya pada siang hari ini. Saya siap mendengarkan apa yang jadi yang terselip di benaknya Pak Hafid yang mengganggu atau yang menggelitik di pikirannya Pak Hafid siang hari ini. Jadi silakan Pak Hafid. Terima kasih Ibu. Begini, saya sedikit ada kendala di kelas. Saya kan sekarang pegang IPA di kelas. Terus pertama masuk ya normal seperti biasa. Cuman belakangan ini anak-anak ini tidak terlalu memperhatikan lagi. Ada 1-2 orang yang memperhatikan, cuman yang lain itu banyak bermain. Walaupun saya sudah besar suara, sudah kasih keterangan yang sudah menjelaskan semaksimal mungkin, tapi tetap saja mereka tidak terlalu antusias, maksudnya tidak memperhatikan saya mengajar. Nah, kira-kira bagaimana itu? Yang saya punya kegelisahan pada siang hari. Ya, terima kasih banyak Pak Armansyah sudah mau berbagi dari apa yang Pak Hafid temui. Pak Hafid temui di saat pembelajaran. Berarti kalau saya melihat, berarti Pak Hafid ini dalam posisi kurang fokusnya anak dalam menerima pembelajaran. Barangkali Iya, kurang fokusnya. Pak Hafid selama ini untuk di dalam kelas dalam pembelajaran kira-kira Pak Hafid banyak membuat perencanaan pembelajaran seperti media yang supaya peserta didik kita tidak jenuh, tidak bosan di dalam kelas. Apa yang sudah Pak Hafid lakukan selama mengetahui bahwa siswanya Pak Hafid itu ada yang kurang fokus dalam menerima pembelajaran? Apa yang Pak Hafid sudah lakukan selama ini dengan adanya pelatihan? Iya. Jadi yang selama ini yang saya ajarkan seperti biasa, RPP-nya normal. Cuma dalam prosesnya memang saya kurang menyediakan media. Harusnya kan kalau IPA harus lebih banyak media. Cuma ini memang saya masih kurang menggunakan media. Saya lebih banyak menjelaskan yang ada di dalam buku. Cukup saya bacakan, kemudian saya cari garis-garis besarnya, kemudian mereka tulis, habis itu saya jelaskan kembali. Hanya seperti itu Bu. Untuk media belum saya gunakan. Oke. Jadi pada proses seperti itu saya. Terima kasih banyak Pak Hafid. Yang bisa saya sampaikan ke Pak Hafid untuk supaya anak-anak ini kembali menjadi senang dalam pembelajaran, menjadi nyaman, mereka tidak terbebani di dalam menerima pembelajaran. Artinya kita sebagai pendidik benar-benar harus bisa mencari alternatif, mencari media yang pas untuk mereka dalam pembelajarannya Pak Hafid ini ya. Terutama IPA kan banyak yang memang banyak yang yang model-model pembelajaran yang harus kita harus rajin membuka ini Pak, internet. Nah, salah satu solusi yang bisa saya sampaikan ke Pak Hafid, kita bisa membuka di situ macam-macam media yang menginspirasi anak-anak atau merespon mereka punya imajinasi, mereka berpikir untuk dalam pelajaran ini supaya mereka tidak merasa bosan.
Jadi tinggal bagaimana Pak Hafid mencari alternatif untuk melakukan proses pembelajaran. Selain yang Pak Hafid sampaikan tadi, selama ini dalam proses pembelajaran anak-anak kurang kondusif dalam menerima pembelajaran itu, kira-kira ada berapa persen anak-anak itu yang tidak fokus dalam menerima pembelajaran yang Pak Hafid berikan? Banyak, kalau mau ditanya yang tidak fokus banyak. Cuma kan kira-kira hitungannya 50-50, ada di angka 5. Masih di angka 50%, berarti masih setengah Pak Hafid. Berarti Ya. Memang masih betul-betul balance. Iya, 50. Iya, balance ini Pak. Yang mendengarkan enak, cuma kan kurang mendengarkan repot. Iya, ya saya pikir begini Pak Hafid. Kita sebagai pendidik seperti yang saya sampaikan tadi, berarti itu masalah yang Pak Hafid dapatkan di dalam kelas, dalam pembelajaran. Yang jelasnya kita harus memperbanyak pengetahuan kita, apalagi itu bidang studi IPA Pak Hafid. Saya pikir IPA ini memang orang-orang betul-betul guru yang memang luar biasa yang mengambil ini guru IPA ini memang orang yang di kelas-kelas yang tinggi bagi saya untuk guru-guru yang hebat. Nah, jadi bagi saya ke Pak Hafid, bagaimana Pak Hafid mencari alternatif solusi dari anak-anak itu dalam menerima pelajaran kurang fokusnya karena masih ada 50%. Berarti tinggal Pak Hafid menyediakan media yang mereka pergunakan di kelas itu dalam pembelajaran apalah materinya pada saat itu supaya mereka tidak bosan, tidak jenuh. Yang paling bagus itu Pak Hafid ice breaking juga. Di saat pembelajaran tidak kondusif bisa dimasukkan di awal, pertengahan, dan akhir. Itu barangkali masukan dari saya ke Pak Hafid. Setelah ini saya tanya ke Pak Hafid, kira-kira apa yang harus Pak Hafid lakukan setelah mengetahui dari sekian persen anak-anak saya yang kurang fokus dan sekian persen yang fokus ke pembelajaran. Kira-kira apa yang dari hasil percakapan kita ini, dari apa yang bisa Pak Hafid lakukan untuk alternatif yang bisa membawa anak-anak itu 100% fokus di pembelajaran yang Pak Hafid berikan. Jadi saya rencana ini setelah selesai dari sini, rencana mau nonton YouTube. Siapa tahu di YouTube ini kan ada proses-proses cara belajar kreatif, cara mengajar kreatif. Jadi mencoba. Kebetulan juga saya ada sempat ikut CGP ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mau coba juga terapkan di kelas. Moga-moga dapat terlaksana dengan baik. Paling saya butuh waktu sekitar satu minggu begitu, mau dilihat hasilnya. Biasanya kan kalau kita mengajar sekali pertemuan langsung kita gunakan, kita langsung tahu hasilnya seperti apa. Paling kalau untuk kelasku yang 9 kelas masuk 1 minggu selesai. Nah, insya Allah bisa. Mau coba dulu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Alhamdulillah Pak Hafid, saya sangat merasa senang karena Bapak sudah bisa mengambil alternatif atau jalan keluar yang bisa membawa anak-anak 100% fokus dalam pembelajaran nantinya. Ya, salah satunya tadi itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada saat ini kita saling berbagi, namanya berbagi, kita komunikasi, kolaborasi yang baik. Ya, saya juga di dalam kelas, ya itu yang saya terapkan, pembelajaran berdiferensiasi ada di plafon ketika mengajar itu. Karena saya pikir ini sangat-sangatlah bermanfaat untuk kita. Karena bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif, kembali anak-anak itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dengan, Pak Hafid lagi masuk. Saya bosan betul deh Bapak berceramah terus. Jadi ada alternatif yang kita lakukan, yang kita berikan ke anak-anak, apalagi kita sudah mempelajari
di ini di CGP Unas. Nah, itu paling paling asik juga itu Pak kalau diterapkan. Karena Iya. kita ya sebelumnya kalau sudah kita lihat keadaan tidak kondusif, kita mengambil alternatif itu untuk di dalam kelas. Ya oke Pak Hafid, tak terasa percakapan kita ini sudah waktunya tinggal sedikit. Jadi kira-kira saya ini ke Pak Hafid, kira-kira apa yang bisa Pak Hafid refleksikan dari percakapan kita hari ini, saya antara Pak Hafid. Apa yang Pak Hafid sudah rasakan saat komunikasi dengan saya pada siang hari ini? Jadi setelah selesai dari komunikasi ini, saya merasa lega sekarang. Artinya yang tadi saya sudah tahu sebenarnya berdeferensi, cuman saya masih ragu dan khawatir mau menggunakan. Setelah saya komunikasi dengan ibu, alhamdulillah ternyata ibu juga sudah melakukan. Jadi insya Allah dalam pada pertemuan berikutnya ini, untuk 1 minggu depan saya akan gunakan metode berdiferensiasi, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kira-kira ya oke Pak Hafid, terima kasih banyak pada kesempatan hari ini, siang hari ini sudah ini menyampaikan unek-uneknya ke saya, dan alhamdulillah apa yang kita komunikasikan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita bersama ya. Dan saya sendiri juga merasa sangat berterima kasih luar biasa pada saat ini, karena dari apa yang hasil percakapan kita dengan teman dalam masalah yang kita hadapi, insya Allah bisa kita pecahkan bersama ya. Insya Allah. Ya, amin. Itu terima kasih banyak Pak Hafid. Terima kasih banyak. Adik. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Pak Arman? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih Alhamdulillah. tetap semangat. Ya. Tapi saya lihat muka-muka ini kayak muka kurang bersemangat saya lihat ini. Ya, maklum, kampung tengah sudah bermasalah. Oh. Breaking dulu. Ya. Jadi kemarin kan Pak Arman sudah menghubungi saya. Ya, Jadi betul hari sekali. ini saya ajak Pak Arman untuk ketemuan secara daring. Kira-kira apa tujuan ini menghubungi saya kemarin ini? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Hafid. Luar biasa sudah meluangkan waktunya buat saya untuk berbagi pada siang hari ini Pak Hafid. Ya, begini Pak Hafid, saya ada sedikit masalah yang saya temukan di sekolah saya bersama teman-teman guru ini. Kalau di sekolah saya ini anak-anak ini sudah marak-maraknya melakukan pembulian terhadap temannya. Jadi pembulian yang dilakukan oleh anak-anak ini ada bermacam-macam jenis, mulai dari mengejek temannya sampai sudah ada sedikit melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, katakanlah di batas kemanusiaan, sudah menyakiti temannya. Nah, kami guru di sini sudah berupaya untuk melakukan hal-hal agar supaya ini tidak lagi terjadi oleh anak-anak ini. Tapi sampai saat sekarang ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan ini bersama teman-teman masih ada juga murid-murid yang melakukannya. Itu yang saya bingung. Nah, olehnya pada kemarin itu saya menelpon Pak Hafid, saya ingin sekali berbincang-bincang berdua, mencari suasana yang nyaman, yang bagus seperti saat ini, tanpa ada unek-unek di pikiran, tiada yang mengganggu, sehingga saya bisa berbagi dengan Pak Hafid kira-kira apa yang harus kami lakukan di sekolah ini agar dapat mengantisipasi masalah ini, ya, setidak-tidaknya bisa mengurangi pembulian yang terjadi di sekolah. Jadi seperti itu Pak Hafid. Ya. Jadi dari tangkapan yang disampaikan Pak Arman ini berarti tujuannya Pak Arman ini supaya anak-anak itu tidak lagi melakukan pembulian, kira-kira begitu Pak? Seperti itu Pak Bin, karena memang kami di sini sudah berusaha, entah kenapa anak-anak ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan ini
toh masih ada juga yang melakukan. Kalau mereka tidak melakukan di hadapan teman-temannya, biasanya melalui juga penyampaian dari teman yang satu untuk disampaikan ke teman yang mereka tuju. Jadi kami di sini berkendala sekali, Pak Hafid, untuk mengantisipasi itu. Ada yang secara langsung mereka lakukan, ada yang tidak. Nah, seperti itu kejadian di sini, Pak. Berarti dalam posisi di lapangan, Pak Arman ini dengar langsung apa yang disampaikan oleh anak-anak. Iya, karena penyampaian anak-anak itu secara langsung ke kami guru-guru. Nah, jadi ketika ada penyampaian seperti itu, kami sudah melakukan tindakan-tindakan supaya anak-anak itu tidak melakukannya lagi. Seperti contohnya kemarin, ada yang mengatakan bahwa ada yang mengejek nama orang tua. Nah, jadi sudah berupaya kami mengundang anak tersebut, merangkul dia, menjadikan dia sebagai teman, seperti yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran kita ini. Nah, tapi setelah dia diberikan arahan, bahkan hanya diantarai oleh waktu saja 1, 2, 3 hari itu anak ini melakukan lagi. Jadi kami di sini sangat bingung, Pak. Dan memang sekarang maraknya pembulian, bukan hanya di sekolah, di luar sekolah pun lebih banyak juga. Dari yang secara langsung ada juga yang melalui internet juga ada, sampai berakhir pada pembunuhan. Itu memang prosesnya itu sangat luar biasa. Jadi kira-kira Pak Arman, dari kasus tadi, kira-kira apa rencana Pak Arman untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi saya sudah berencana, sudah membuat diskusi kecil bersama teman-teman. Kami dari pihak sekolah ini akan melakukan komunikasi bersama orang tua murid melalui rapat sekolah. Nah, rapat sekolah ini kami akan lakukan agar tidak mengganggu pembelajaran di kelas, tidak secara keseluruhan terbengkalai pembelajaran di kelas. Kami akan lakukan pertemuan dengan orang tua murid secara bertahap. Jadi rencana kami ini di hari Senin kami akan bertemu dengan orang tua murid kelas 1 dan kelas 2. Hari Selasa kelas 3 dan kelas 4, dan hari Rabu kelas 5 dan kelas 6. Itu yang kami akan lakukan, yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Seperti itu, Pak. Berarti nanti ke depannya akan buat rapat, kemudian komunikasi dengan orang tua. Kira-kira Pak Arman, setelah komunikasi dengan orang tua itu apa yang dibahas di dalamnya? Masalah sanksinya atau bagaimana, Pak? Jadi di dalam pertemuan nanti dengan orang tua murid kami akan membuat, kan ada agenda di situ. Kemudian ada agenda kami, kemudian ada poin-poin yang akan kami bahas di situ. Tentunya yang pertama bagaimana kerjasama orang tua murid dengan guru, yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana anak ini bisa dikontrol nanti orang tuanya dari rumah terkait dengan masalah pembulian ini. Nah, salah satu contoh tadi, yang sering-sering suka mengejek temannya dengan nama orang tuanya. Nah, di situ kami akan membangun kerjasama antara orang tua murid dengan guru, membangun sebuah kesepakatan agar supaya anak ini setelah kami bentuk dari sekolah, akan dilanjutkan pembentukan karakter itu di rumah. Iya. Ya, memang hebat. Iya. Ya, ada pembentukan karakter di rumah. Jadi secara berkesinambungan antara guru dan orang tua itu tidak terputus kerjasamanya. Berarti ada berantai. Jadi dari sekolah, dibimbing di sekolah, dibina, kemudian akan dilanjutkan pembinaan itu di rumah oleh orang tua tadi. Nah, itu sasaran yang utama yang akan kami lakukan pada rapat-rapat ke depannya ini yang sudah direncanakan. Berarti Pak Arman ada kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Ya? Iya. Tapi kalau saran saya kita coba libatkan juga tentang psikolog juga bisa. Kalau misalnya dia sudah terlalu parah, kita coba konsultasi juga kerjasama juga dengan dari pihak kepolisian. Artinya supaya pas saat rapat ada psikolog juga, ada pihak kepolisian juga, bahwa hal-hal bully itu memang dilarang dalam undang-undang. Jadi
penguatan orang tua, penguatan guru, kalau perlu disediakan juga dengan ketua OSIS-nya kalau ada ketua OSIS. Atau ketua-ketua kelas juga masuk di dalamnya supaya ada kolaborasi antara pihak luar, orang tua, saya kira boleh itu. Tapi memang Bapak punya rencana ini saya anggap bagus. Kira-kira Pak, kapan itu Bapak bisa lakukan? Ya, ini perencanaan yang ini akan kami lakukan, akan dilakukan secepatnya Pak, karena hal ini tidak bisa ditunda lagi untuk mengantisipasi karakter anak yang seperti ini, karena perkembangan ini bukan dari sisi positifnya yang berkembang ini terkait dengan pembulian ini, makanya harus dibuat secepatnya seperti itu Pak. Betul Pak. Oke, berarti nanti insya Allah saya tunggu nanti hasilnya. Nanti kita komunikasikan ulang. Kita hubung setelah Pak selesai rapat, kemudian Pak bisa hubungi saya. Kita tunggu. Nanti kita konsultasi ulang, bicara ulang seperti ini. Saya ingin mendengar hasilnya seperti apa dari gagasannya Bapak. Karena terus terang saya gagasannya Bapak ini menurut saya sangat luar biasa. Karena Terima kasih. berhubung ini sudah berakhirnya waktu ini, kira-kira apa yang Bapak bisa refleksikan pada kegiatan kita hari ini? Oke, jadi saya melihat ini bahwa pembulian ini sudah marak terjadi baik di kalangan sekolah atau di luar sana, sehingga pembulian ini tidak boleh kita sepelekan. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus betul-betul bisa mengantisipasi hal-hal ini mulai dari sekolah, membiasakan mereka untuk saling menghargai, tidak saling mengejek, sehingga nanti ketika mereka berada di lingkungan di luar sekolah, mereka bisa tidak melakukan pembulian kepada orang lain atau kepada temannya, dan mereka bisa menimbulkan rasa kasih sayang kepada temannya, seperti itu Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Arman sudah berkomunikasi dengan saya. Saya juga merasa punya pengalaman baru sama Bapak, bahwa ternyata bukan hanya di sekolah saya, di sekolahnya Bapak juga ada proses bully, dan perencanaan itu sangat luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tinggal Bapak calling, chat atau Facebook ke saya. Oke Pak, ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.